Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin arsalahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa azwajihi thahirati ummahatil mu'minin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Yang pertama-tama saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga saya bisa dikasih kesempatan untuk memenuhi tugas nasih mansuh ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Lalu yang kedua, tidak lupa juga salawat serta salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena dengan peran beliaulah kita dapat merasakan zaman yang penuh dengan kedamaian ini. Yang selanjutnya, tidak lupa pula saya aturkan banyak-banyak terima kasih pada Bapak Andi Winata selaku dosen pengampu mata kuliah Nasih wan Mansuh ini. Semoga beliau selalu diberi kesehatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi nasih wal mansuh. Sebagai mukadimahnya saya jelaskan sedikit. Secara bahasa, nasakh berarti menghapus sesuatu dan menggantinya dengan yang lain. Dari sinilah muncul ungkapan menjalin sebuah kitab, yaitu memindahkan tulisan dari suatu naskah ke naskah yang lain. Sedangkan secara istilah, nasakh adalah penghapusan suatu hukum syar'i oleh syari dengan dalil syari yang datang kemudian. Jadi misalnya ada ayat yang berkaitan dengan hukum, terus ayat ini dihapus. Dalam artian bukan dihapus ayatnya, tetapi hukumnya diganti dengan hukum yang baru. Menurut pandangan ulama, beliau-beliau ini bersepakat bahwa nasakh itu boleh secara akal dan sah secara syariat, karena perbuatan Allah tidaklah lepas dari tujuan dan maslahat. Dari penjelasan ini, jumhur ulama mayoritas ulama Ahlussunnah wal Jamaah bersepakat dengan alasan perbuatan Allah itu tidaklah lepas dari tujuan dan maslahat. Jika Allah berkehendak memberi hukum pada suatu waktu dengan hukum tertentu karena maslahat, lalu pada waktu lain maslahat itu hilang, maka Allah berhak menggantinya dengan hukum yang lain yang lebih sesuai. Jika pada masa itu hukum tersebut sudah tidak sesuai, maka Allah mempunyai kehendak untuk menggantinya dengan hukum yang sesuai pada masa itu. Yang selanjutnya, pembagian nasakh. Nasakh menurut para ulama juga ada 4. Yang pertama, nasakh Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, nasakh As-Sunnah dengan As-Sunnah. Yang ketiga, nasakh Al-Quran dengan As-Sunnah. Yang keempat, nasakh As-Sunnah dengan Al-Quran. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang bentuk-bentuk nasakh. Para ulama yang beliau-beliau ini bersepakat bahwa nasakh ini terbagi dalam 3 bentuk. Yang pertama, nasakh dalam hukum bacaan. Maksudnya, lafaznya telah dihapus dari mushaf, sekaligus hukumnya sudah tidak berlaku lagi. Contohnya ayat tentang 10 kali susuan menjadi mahram, riwayat dari Aisyah.
Jadi ayatnya sudah dihapus dari mushaf, sekaligus juga hukumnya. Jadi dua-duanya sudah tidak ada di mushaf. Contohnya ya tadi yang riwayat Isa. Yang kedua, nasah bacaan tidak hukum. Maksudnya lafaz ayat tersebut sudah dihapus dari mushaf, tetapi hukumnya masih tetap berlaku. Contohnya as-syaikhu was-syaikhatu idza zanaya farjuhuma, tentang rajam. Jadi cuman ayatnya saja yang dihapus, tetapi hukumnya masih ada. Tentunya dijelaskan pada ayat yang lain. Yang ketiga, nasah hukum tidak bacaan. Maksudnya lafaz ayat tetap ada di dalam mushaf, tetapi hukumnya sudah tidak berlaku lagi. Contohnya Quran surah Al-Baqarah ayat 240 tentang iddah setahun penuh dinasah oleh Quran surah Al-Baqarah ayat 234 iddah 4 bulan 10 hari. Jadi dalam ayat ini maksudnya lafaznya itu tetap ada di dalam mushaf Al-Quran, cuman sudah tidak dipakai lagi, atau hukum yang terkandung dalam ayat tersebut sudah tidak berlaku lagi, tidak bisa dipakai lagi untuk masa yang akan datang, karena sudah digantikan oleh Quran surah Al-Baqarah ayat 234 tentang iddah 4 bulan 10 hari. Berarti iddahnya bukan setahun penuh, tetapi 4 bulan 10 hari. Selanjutnya masuk ke materi yang akan saya jelaskan, yaitu surah Al-Baqarah ayat 180. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al-wasiyyatu lil walidayni wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Qala ulama'una wa ibn Qasim al-Malikin hadhihi al-ayatu nazalat qabla al-fara'id thumma anzala Allahu al-fara'id fil mawaris fanasakhatil wasiyyata lil walidaini wa likulli warith illa an tu'addana al-warathatu fi shay'in fayajuzu wattafaqal kullu ala annaha mansukhatun wa ikhtalafu fi nasikhiha ala arba'ati aqwal. Al-awwal anna nasikhaha ayatul mawaris, al-thani anna nasikhaha qawluhu ta'ala wa idza hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Al-thalith annahu nasakhaha qawluhu sallallahu alaihi wasallam inna allaha qad a'ta kulla dhi haqqahu fala wasiyata liwaris. Ar-rabi' annaha nasikhat bi ijma'il ummah ala ibtaliha wa anna al-wasiyata la tajuzu li ahadin mimman samma Allahu lahu fardan ma'rufan aw ja'ala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam haqqan mafruḍan. Qala al-qadi Abu Bakar ibn al-Arabi rahimahullah qad bayyana bi syurutin nasakh istihalatan jam'i baina ad-dalilaini wa syaratna aydan ma'rifat at-ta'akhuri wa taqaddumi wa laysa baina ayatil wasiyyati wa ayatil mawarisi ta'arudun wa la 'indana min ma'rifatil mutaqaddimi minhuma wal mutaakhiri aslun wala siyaman wal wasiyatu masyru'atun li ba'dil aqrabin wa amma man qala inna nasikhaha
قوله تعالى في سورة النساء وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه فلا يصل لأنه لا مضادة بينهما أصلا وقد بين أن القسمة تكون بين الورثة فمن حضرها من غيرهم ففيهم تكون القسمة من ذي القربى وغيرهم. Ayat ini artinya diwajibkan atas kamu apabila salah seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut. Jika dia meninggalkan harta yang banyak, hendaklah berwasiat untuk kedua orang tua dan kerabatnya dengan cara yang baik. Ini adalah kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 180. Para ulama meriwayatkan, salah satunya dari ulama Ibnu Al-Qasim meriwayatkan dari Imam Malik bahwa ayat ini turun sebelum ayat-ayat tentang mawaris itu turun. Kemudian Allah menerangkan ayat-ayat faraid dalam pembagian warisan, sehingga hukum wasiat kepada orang tua dan setiap ahli waris itu dihapus atau mansukh, kecuali jika para ahli waris mengizinkan pemberian tertentu, maka hal itu dibolehkan. Pengertian dari riwayat Ibnu Al-Qasim ini bahwa ayat-ayat faraid atau tentang kewarisan itu telah didahului dengan ayat Quran Surah Al-Baqarah ayat 180 ini. Jadi ayat ini lebih dahulu turun daripada ayat-ayat tentang kewarisan. Kemudian Allah menurunkan ayat-ayat tentang faraid, yang dimana ayat-ayat tentang faraid itu menerangkan tentang pembagian warisan, sehingga hukum wasiat yang telah Allah turunkan sebelumnya, yaitu wasiat kepada orang tua dan setiap ahli waris, itu telah dihapus atau dimansukh, kecuali jika para ahli waris tadi mengizinkan pemberian tertentu, maka hal itu dibolehkan. Jumhur ulama sepakat bahwa ayat ini telah dinasakh, dihapus hukumnya. Maka seperti muqaddimah yang telah saya jelaskan tadi, berarti ayat ini masuk ke dalam nasakh hukum tidak bacaan, atau juga masuk ke dalam kategori nasakh hukum tidak bacaan, yang dimana maksudnya itu lafaz ayatnya tetap ada dalam mushaf, tetapi hukumnya sudah tidak berlaku, sama seperti ayat ini. Namun jumhur ulama mereka berbeda pendapat mengenai apa yang menjadi nasikhnya, apa yang menjadi ayat atau dalil yang menghapusnya. Ini para jumhur ulama berbeda pendapat. Ada 4 pendapat yang telah dijelaskan di dalam kitab. Yang pertama, ayat ini dihapus dengan ayat-ayat tentang warisan atau ayat faraid. Pendapat yang kedua, yang menghapus ayat ini adalah Quran Surah An-Nisa ayat 8, yang artinya apabila ketika pembagian harta warisan hadir kerabat dekat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka sebagian dari harta dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Pendapat ketiga yang menghapusnya adalah sabda Nabi SAW yang berbunyi, sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang yang berhak akan haknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Pendapat yang keempat, bahwa ayat ini dihapus dengan ijma atau kesepakatan umat Islam,
atas tidak boleh berwasiat kepada siapapun yang telah Allah tetapkan bagian warisnya atau yang telah Nabi SAW tetapkan haknya secara pasti. Namun pendapat yang keempat ini saya kira adalah pendapat yang lemah atau qaul yang lemah, karena ijma' tidak bisa dijadikan dalil atau pendapat yang kuat untuk hal-hal seperti ini. Selanjutnya, Qadi Abu Bakar Ibn Al-Arabi rahimahullah berkata bahwa beliau telah menjelaskan dalam syarh nasakh bahwa tidak mungkin menggabungkan dua dalil yang bertentangan, dan juga disyariatkannya mengetahui mana yang lebih dahulu dan mana yang kemudian. Maksudnya, kita tidak bisa menggabungkan dua dalil yang bertentangan, contohnya dalil tentang wasiat tadi dan ayat-ayat faraid yang turun setelahnya, maka dua dalil tersebut tidak bisa digabungkan antara wasiat dan juga faraid. Selanjutnya kita juga harus melihat mana yang turun duluan, apakah ayat wasiat atau ayat faraid tadi, karena Qadi Abu Bakar Ibn Al-Arabi menyarankan seperti itu untuk melihat atau mengetahui mana yang lebih dahulu dan mana yang datang kemudian atau datang terakhir. Antara ayat wasiat dan ayat warisan tidak terdapat pertentangan, dan kita juga tidak memiliki pengetahuan pasti tentang mana yang lebih dulu diturunkan. Terlebih lagi, wasiat tetap disyariatkan bagi sebagian kerabat yang tidak mendapatkan warisan. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa ayat wasiat dihapus oleh firman Allah dalam surah An-Nisa, pendapat ini tidak sahih karena tidak ada pertentangan antara keduanya. Telah dijelaskan bahwa pembagian itu dilakukan antara ahli waris, sedangkan orang-orang yang hadir selain mereka seperti kerabat dekat, anak yatim atau orang miskin hanya diberikan sebagian, yaitu sebagai hibah, bukan sebagai hak waris. Jadi yang telah dijelaskan setelahnya tadi, antara ayat wasiat dan ayat warisan ini tidak ada pertentangan, dan juga dalam kitab ini dijelaskan tidak tahu mana yang lebih dahulu diturunkan, apakah ayat wasiat dulu atau ayat faraid. Dan wasiat juga tetap disyariatkan sebenarnya bagi sebagian kerabat yang tidak mendapatkan warisan. Pendapat tentang yang mengatakan bahwa ayat wasiat dihapus oleh firman Allah dalam surah An-Nisa tadi adalah pendapat yang tidak sahih, karena tidak ada pertentangan di antara keduanya, dan orang-orang yang hadir juga dalam pembagian waris itu hanya diberikan sebagai hibah, yaitu misalnya kerabat dekat, anak yatim atau orang miskin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penafsiran ayat ini. Saya mengutip dari kitab tafsir Ibnu Katsir. Yang pertama, yaitu ayat ini berisi perintah untuk berwasiat kepada kedua orang tua dan kerabat dekat. Pada awalnya, hukum wasiat ini wajib menurut pendapat yang paling kuat sebelum turunnya tentang warisan. Sebelum turunnya ayat tentang faraid tadi, ayat wasiat ini wajib menurut pendapat yang paling kuat. Jadi wasiat ini wajib menurut pendapat yang sangat sahih, pendapat yang kuat. Namun setelah Allah turunkan ayat-ayat tentang faraid, ayat-ayat tentang warisan tadi, maka hukum wasiat untuk orang tua dan ahli waris itu dihapus. Sejak saat itu pembagian harta warisan menjadi ketentuan pasti dari Allah yang harus diambil oleh ahli warisnya tanpa melakukan wasiat dan tanpa mengandung unsur pemberian pribadi dari orang yang meninggal. Jadi walaupun kita tidak diwasiatkan untuk mendapatkan barang ini ataupun apapun yang dimiliki oleh orang meninggal tersebut,
kita tetap dapat, karena telah dijelaskan dalam ayat-ayat faraid ini. Walaupun secara tidak langsung atau secara langsung orang yang meninggal tersebut berwasiat kepada kita atau berwasiat kepada ahli warisnya agar jika saya meninggal kalian akan mendapatkan harta berupa ini atau apapun itu. Ayat ini juga berperan sebagai penyamarataan pembagian barang-barang tersebut agar tidak terjadi kegaduhan di antara ahli waris. Selanjutnya terdapat hadis sahih yang diriwayatkan oleh Amr bin Kharijah bahwa Rasulullah SAW bersabda ketika beliau berkhutbah, sungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang haknya masing-masing, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis riwayat Ahmad. Sabda tersebut menjelaskan atau memperjelas tentang keterangan yang tadi, bahwa ayat wasiat ini yang memang sudah tidak berlaku karena adanya ayat-ayat waris. Karena Rasulullah SAW telah menjelaskan hal tersebut ketika beliau sedang berkhutbah, yang teksnya telah saya bacakan tadi, maka sangat jelas bahwa ayat 180 Surah Al-Baqarah ini sudah tidak ada atau tidak berlaku lagi hukumnya. Maka kita akan berfokus saja pada ayat-ayat waris setelahnya. Imam Ahmad juga meriwayatkan bahwa Ismail bin Ibrahim bin Ulayyah menyampaikan dari Yunus bin Ubaid dari Muhammad bin Sirin bahwa Ibnu Abbas pernah duduk membaca surah Al-Baqarah hingga sampai pada ayat 180 tadi. Lalu Ibnu Abbas berkata, ayat ini telah dihapus. Ini pendapat yang menguatkan lagi atau memperjelas lagi bahwa ayat 180 ini telah dihapus, kata Ibnu Abbas. Hal yang sama juga diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dari Hashim dari Yunus. Al-Hakim dalam Al-Mustadrak menyatakan riwayat ini sahih syarat Bukhari dan Muslim. Bahwa pendapat Ibnu Abbas tadi atau perkataan Ibnu Abbas tadi terdapat dalam syarah Bukhari dan Muslim, yang artinya pendapat ini sangat sahih. Ali bin Abi Thalha juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa maksud dari firman Allah wasiat untuk kedua orang tua dan kerabat adalah bahwa pada masa itu tidak ada yang mewarisi bersama orang tua selain melalui wasiat. Bahwa pada masa itu belum ada ayat-ayat waris, jadi orang-orang pada zaman itu tidak mengerti bagaimana cara membagi harta warisan ini. Jadi salah satu cara ya hanya dengan wasiat. Kemudian Allah menurunkan ayat tentang warisan yang menjelaskan hak orang tua secara pasti. Nah, ini untuk memperjelas bagaimana cara membagi harta warisan itu untuk kepada orang tua dan ahli waris. Sementara wasiat untuk kerabat yang tidak mendapat warisan tetap berlaku, yaitu dari sepertiga harta peninggalan. Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan dari beberapa jalur bahwa Ibnu Abbas berkata, ayat wasiat ini telah dihapus oleh ayat 7 surah An-Nisa, yang artinya bagi laki-laki ada bagian dari apa yang ditinggalkan oleh orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan juga ada bagian dari apa yang ditinggalkan oleh orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, sebagai bagian yang telah ditetapkan. Quran Surah An-Nisa ayat 7. Ibnu Abi Hatim kemudian menyebutkan bahwa banyak sahabat dan tabi'in berpendapat ayat wasiat ini telah dihapus oleh ayat warisan. Di antaranya ada sahabat Ibnu Umar, Abu Musa, Sa'id bin Al-Musayyib, Al-Hasan, Mujahid, Atha, Sa'id bin Jubair, Muhammad bin Sirin, Ikrimah, Zaid bin Aslam, dan banyak
sahabat yang lainnya. Namun ada pendapat yang mengherankan. Menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir, beliau mengutip pendapat Abu Muslim Al-Asfahani yang berpendapat bahwa ayat ini itu tidak dihapus, melainkan ditafsirkan oleh ayat wasiat, ayat warisan. Jadi ayat wasiat ini tidak dihapus, melainkan ditafsirkan oleh ayat warisan. Maksudnya diperjelas lagi makna apa yang terkandung dalam ayat wasiat tersebut. Maknanya telah diwajibkan atas kamu apa yang Allah wasiatkan tentang pembagian warisan bagi orang tua dan kerabat, sebagaimana dalam firman Allah mewasiatkan kepada kalian tentang pembagian harta untuk anak-anak kalian. Quran surat An-Nisa ayat 11. Pendapat ini juga dipegang oleh sebagian besar mufassir dan ahli fikih. Sebagian lainnya berpendapat bahwa ayat ini ya emang sudah dihapus untuk ahli waris. Hanya untuk ahli waris saja ayat ini ditujukan. Sedangkan bagi kerabat yang tidak mendapat warisan, hukumnya masih berlaku. Maksudnya ayat yang tadi tidak berlaku untuk ahli waris, tapi untuk kerabat masih berlaku. Pendapat ini dipegang oleh Ibnu Abbas, Al-Hasan, Masruq, Ad-Dhahak dan yang lainnya. Namun menurut istilah ulama tafsir kontemporer, pendapat ini tidak disebut sebagai nasakh atau penghapusan total, melainkan pembatasan makna, karena kata kerabat dalam ayat tersebut bersifat umum, cakup yang mewarisi dan yang tidak mewarisi. Ulama-ulama modern, beliau itu berpendapat ayat ini tidak dinasakh atau tidak ada penghapusan secara total, melainkan hanya pembatasan tentang makna tersebut. Beliau berkata bahwa kata kerabat dalam ayat ini itu bersifat umum, bukan khusus, yaitu mencakup yang mewarisi dan yang tidak mewarisi, bukan khusus salah satunya. Maka hukum bagi mereka yang mendapat warisan telah diganti dengan ayat faraid, sedangkan bagi yang tidak mewarisi, hukum wasiatnya tetap berlaku. Jika pada awal Islam hukum wasiat ini hanya dianjurkan atau sunnah, maka hal itu bisa diterima tanpa dianggap nasakh. Namun bagi yang berpendapat bahwa hukum wasiat itu wajib pada awalnya, maka ketika turun ayat warisan, hukum wajib tersebut benar-benar dihapus, sebagaimana dijelaskan oleh mayoritas mufassir dan ahli fikih. Ada dua kelompok jadinya di sini dijelaskan bahwa ada yang menganggap hukum warisan ini telah diganti, hukum wasiat ini telah diganti dengan ayat faraid tadi, maka hukum wasiatnya tetap berlaku. Yang kedua, ada kelompok yang mengatakan hukum wasiat ini bukan wajib melainkan sunnah, maka hal itu bisa diterima tanpa dianggap nasakh. Jadi ada dua kelompok yang menganggap wasiat itu pada awalnya wajib, terus kelompok yang kedua mengatakan bahwa wasiat itu pada awalnya adalah sunnah. Jadi yang menganggap sunnah itu bisa diterima tanpa dianggap nasakh, yang menganggap sunnah. Namun yang menganggap bahwa awal wasiat itu wajib, maka ayat ini benar-benar dinasakh atau dihapus, sebagaimana yang tadi telah dijelaskan oleh para mayoritas mufassir dan ahli fikih. Pada kesimpulannya, saya menyimpulkan sedikit tentang materi yang telah saya sampaikan. Yang pertama, wasiat kepada orang tua dan ahli waris telah dihapus, tidak boleh atau tidak berlaku lagi. Terus yang kedua, wasiat kepada kerabat yang tidak mendapatkan warisan tetap dianjurkan atau sunnah, sebagaimana yang dijelaskan sabda Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, tidak sepantasnya seorang muslim yang memiliki sesuatu yang akan diwasiatkan tidur dalam 2 malam tanpa menuliskan wasiatnya. Selanjutnya ada pendapat atau perkataan dari Ibnu Umar, sejak aku mendengar sabda Rasulullah itu,
Tidak ada satu malam pun berlalu tanpa aku memiliki wasiat tertulis di sisiku. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.